Kebakaran lahan di Savana Bromo Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tak ditentukan. Oh, ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro Lawang Probolinggo dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sempat kabur ke Pandeglang, Banten, pelaku pemutilasi pria yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Depok, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Pelaku ternyata merupakan teman satu kontrakan korban. Warga geger usai menemukan jasad pria termutilasi di dalam karung di sebuah lahan kosong di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Awalnya 2 pekan lalu warga menemukan karung yang dikira berisi sampah. Karena menimbulkan bau busuk, warga berniat membakarnya. Namun saat karung hendak dibakar, warga kaget karena karung ternyata berisi jasad tanpa kaki dan kedua tangan terikat. Saya tidak curiga apapun karena mengira itu sampah. Pas saya mau geser, itu baru kelihatan potongan tubuh dari pinggang ke bawah, tapi kagak ada kakinya. Di hari kedua ketiga itu nyium bau, cuma kita pikir sampah basah kali gitu. Jadi ya lewat tiap hari pun mikirnya sampah, jadi kita biasa aja. Ini memang kawasan sini banyak orang yang buang sampah Buang sampah sembarangan ya. Selang sehari usai temuan jasad, polisi menangkap pelaku mutilasi SA yang kabur ke wilayah Pandeglang, Banten. Pelaku tak lain merupakan teman yang tinggal satu atap dengan korban di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipayung Jaya, Depok. Tinggalnya berdua ya, Pak? Tinggal berdua. Mereka mengaku hubungannya apa, Pak? Berteman, mau usaha bareng. Itu tadi saya bilang, waktu yang pertama kali saya ketemu dia baru pindahan, dia bilang lupa saya ya, mohon maaf saya lupa. Itu mau buka usaha ketoprak atau martabak. Saat interogasi warga, pelaku mengaku membunuh korban di kontrakan, lalu memutilasi dan membuang jasad korban. Itu kamu gimana ceritanya kamu potong itu? Karena susah bawanya, Bang. Di situ kan ramai orang dan perumahan juga. Polisi masih mendalami motif pembunuhan dan mutilasi dan juga mencari potongan tubuh korban yang dibuang pelaku di lokasi lain. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hilang kontak saat melakukan pendakian, 2 orang ditemukan tewas di jurang sedalam 60 meter di Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis karena jasad tersangkut di antara pepohonan dan ranting. 2 pendaki Malia Vinda 51 tahun dan Ervan 35 tahun ditemukan tak bernyawa di dasar jurang sedalam 60 meter di bawah punggung naga Gunung Piramida, Kabupaten Bondowoso. Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi tertelungkup tersangkut ranting pohon dengan jarak 5 meter. Di sekitar lokasi tim SAR menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Keduanya dilaporkan melakukan pendakian pada hari Minggu pagi. Sebelum mendaki, mereka menitipkan motor di rumah warga. Namun hingga hari Senin, kedua korban belum turun. Padahal pendakian ke Gunung Piramid biasanya hanya memakan waktu 8 jam. Warga lalu melaporkan keduanya hilang kontak dan dilakukan pencarian. Namun akibat kondisi tak memungkinkan, tim SAR pun sempat bermalam di dekat lokasi hingga keesokan harinya baru dilakukan evakuasi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amiro, iNews melaporkan. Usai dilanda kemarau panjang, hujan yang mengguyur sebagian wilayah Bogor menyebabkan tanah longsor dan membuat bangunan di bibir sungai ambruk di kawasan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di kawasan Citerep, hujan juga membawa sampah kiriman.
Sejumlah warga histeris saat melihat bangunan semi permanen yang berdiri di bibir sungai ini tiba-tiba ambruk saat hujan mengguyur di kawasan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, kekeringan melanda kawasan Kabupaten Bogor selama hampir 3 bulan hingga menyebabkan tanah retak-retak. Namun saat hujan kembali mengguyur, air menyebabkan tanah yang kering amblas hingga bangunan yang berdiri di atasnya ambruk. Detik-detik ambruknya bangunan ini pun viral. Sementara itu, hujan pertama yang mengguyur kawasan Citerep, Kabupaten Bogor juga membuat permasalahan baru. Tumpukan sampah yang berada di hulu sungai yang terdiri dari plastik dan styrofoam terbawa di Sungai Cibeber, Kampung Cigeger. Akibatnya, aliran Sungai Cibeber yang sebelumnya mengering tiba-tiba dipenuhi air dan turut membawa sampah, lalu menumpuk di area Ciger. Kejadian ini kerap berulang sehingga warga diingatkan untuk selalu menjaga kawasan hilir agar tidak terus-menerus menjadi korban tumpukan sampah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan buruh perempuan menjadi korban PHK massal karena perusahaan beralasan terus merugi di Cimahi, Jawa Barat. Suasana haru dan isak tangis pun mengiringi perpisahan ratusan buruh yang menjadi korban PHK massal hingga viral. Momen haru pecah saat ratusan buruh menangis dan saling berpelukan karena menjadi korban PHK massal di pabrik PT 66 Fashion, Jalan Mahar Martanegara, Kota Cimahi. Terhitung sejak 31 Juli 2026, manajemen perusahaan mengumumkan pabrik yang memproduksi garmen ini resmi tutup. Padahal, pabrik ini sudah memproduksi berbagai jenis garmen sejak 30 tahun silam. Dipecatnya 200 karyawan pabrik garmen ini pun ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dikatakan akibat perusahaan terus merugi. Ya gini, kan garmen itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah. Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yon Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat umum bisa menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka. Pendaftaran sudah dibuka mulai kemarin melalui situs Pandang Istana. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di Istana secara gratis. Namun tentunya dengan cara mendaftar terlebih dahulu di situs Pandang Istana. Proses pendaftaran dibuka mulai kemarin hingga 7 Agustus besok. Anda yang berminat mendaftar harus siap-siap war alias rebutan saat pendaftaran dibuka mulai pukul 10 setiap harinya. Masyarakat pendaftar perlu menyiapkan dokumen KTP, email aktif, nomor telepon aktif, dan swafoto formal sambil memegang KTP. Peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka akan dihadiri 8.100 orang. Selain upacara bendera, Istana juga menggelar hiburan dan pesta rakyat di Monas.